Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Islam. Pemirsa, berbicara tentang kitab suci tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari masalah keaslian atau keoriginalitasan. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita simak bersama sebuah diskusi lintas agama yang sedikit banyak membahas tentang hal itu. Oke, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share. Oke, kami mempersembahkan Anda yang merenungkan. Seorang Katolik ya, saya melihat itu ingat Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes. Sampai-sampai saya nanya, loh kitabmu kok karangan gitu. Itu saya nanya, masih kecil tuh, umur SD lah ya. Nah, karena tidak kurang baik sehingga LAI menghilangkan kata Injil karangan Matius, langsung saja Injil Matius gitu. Nah, penyematan nama-nama ini itu pun masih bisa dipertanyakan. Contohnya yang pertama, Lukas, bukan saksi mata dan bukan murid Yesus. Hasil mengumpulkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Nah, kemudian Markus juga tadi sudah kita sebut. Jadi Injil asli, Pak. Kalau Bapak kenal pendeta MYM, Moriwali Yanto Matalu kalau nggak salah ya marganya, MYM, itu ada videonya Pak. Dia bilang, kenapa kita tidak punya aslinya? Karena memang maunya Tuhan seperti itu, dihilangkan sehingga hidup di dalam hati kita semua, kurang lebih gitulah. Beliau mengakui bahwa kekristenan tidak punya aslinya. Gitu Pak jawaban saya. Mohon maaf, nggak ada maksud menghujat apalagi menghina, tapi begitulah data yang ada Pak. Kemudian dalam penulisan-penulisan saya punya dari pinjaman kitab suci Katolik. Ya, ini buku yang sangat jujur Pak. Terbitan ND, tapi hanya dicetak 3.000 eksemplar, 3.000 kopis. Hanya untuk kalangan internal, para romo-romo utama yang punya juga. Kebetulan saya dipinjami. Di bawahnya ratusan catatan kaki. Ayat ini tidak asli, ayat ini tidak asli. Kalau cuma angka, berapa umurnya, berapa jumlahnya, itu mungkin masih ya oke lah. Walaupun sebenarnya kitab suci nggak boleh salah ya. Tidak boleh dari cacat celah. Tapi yang paling parah Pak, tentang Trinitas, contohnya di 1 Yohanes 5 nomor 7. Ternyata itu dari catatan pinggir. Lalu penulis-penulis berikutnya memasukkan ke dalam ayat seolah-olah menjadi firman, padahal tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip tertua, bahkan yang terbaik dari Vulgata. Ini bahaya Pak, konsep Trinitas ternyata cuma dari catatan pinggir, bukan firman Yesus. Kemudian aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita analisa, kita ini Islam bukan ahlinya Pak, tapi peneliti. Bagaimana menelitinya? Mengikuti para Christian scholars atau ilmuwan-ilmuwan dari teologi Kristen. Mereka menemukan di dalam kitab aslinya, original teksnya, maksud saya original teksnya ya, bukan aslinya, aku dan Bapa titik. Tapi kemudian ditambahkan, aku dan Bapa adalah satu. Amanat agung, sebarkanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu pun ayat tambahan Pak. 400 tahun kemudian setelah manuskrip-manuskrip tertua. Siapa yang bicara ini? Paus Benedik ke-16. Ya, beliau karena tahu ini ayat-ayat tambahkan sampai-sampai mengundurkan diri dari jabatan kepausan, gitu Pak. Ya, jadi saya sudah menjawab, kekristenan tidak punya aslinya, itu bukan bebannya umat Islam. Diperkuat data, diperkuat oleh pendeta MYM mengatakan kita memang tidak punya aslinya, sudah hilang, musnah katanya gitu. Ada videonya Pak, saya tidak berbohong. Kemudian
mengatakan ayat-ayat ini tidak asli. Yang bilang siapa? Ini kan yang kitab saya punya ini jarang Pak yang punya. Jadi Bapak bisa buka saja situs alkitabsabda.org. Nanti Bapak lihat nih yang saya bilang aja yang gampang tuh ya. Misalnya 1 Yohanes 5 nomor 7 ya tentang Trinitas. Itu di bawahnya ada footnote-nya itu Pak. Ayat ini tidak asli dan jumlahnya ratusan. Dengan segala hormat saya kepada Bapak, sebuah kitab yang mengklaim dirinya suci harus bebas dari cacat celah, harus bebas dari campur tangan tulisan manusia yang menambahi, mengurangi, dan sebagainya. Gitu Pak jawaban saya, standby. Baik, terima kasih buat penjelasannya. Nah, itu kalau berbicara tentang yang tadi Bapak sudah jelaskan, itu terstruktur dan sistematis menurut penelitian Bapak dan menurut sejarah yang Bapak sudah baca, dan itu sudah ada Bapak pegang. Nah, jadi kalau kita mengatakan hal itu, saya masih merindukan ya, saya masih merindukan mana sih yang aslinya menurut Bapak itu tadi, yang aslinya itu bagaimana? Karena Bapak sudah menemukan siapakah yang mengubahnya, siapakah yang itunya, bagaimana itu aslinya. Karena dalam Al-Quran juga mencari Injil. Kata Injil sebenarnya Pak, itu menyampaikan kabar baik ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang mengedit itu Pak, sedikit Pak, aku tambah sedikit. Yang mengedit itu Pak, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini aku buktikan ya Pak ya. Aku buktikan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia telah merubahnya. Coba kita tengok ya di sini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi ini kamu katakan ini tambahan ini Pak ya, editan. Ditambahi, makanya sering direvisi tuh Bible ya. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dia tambahi kamu katakan ya. Mari kita tengok ya pembuktiannya Pak ya. Bentar. Nah ini Pak, terjemahan lamanya di sini nih. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik. Ini sebab cerdik ya, nggak ada di situ kamu katakan. Sebab cerdik, aku tangkap kamu dengan muslihat. Ini kata Paulus ya. Dia berarti dia tuh suka tipu-tipu Pak ya, melainkan sebab cerdik, aku menangkap kamu dengan muslihat. Kita ke KJP-nya ya Pak. Ini KJP kan sumber terjemahan berbahasa Inggris yang menjadi rujukan para terjemah ya. Oke, aku buka KJP ya. Aku buka KJP. Ini kita buktikan Pak bahwa Bible itu sudah diedit oleh ini Pak ya. Ini Bunda, KJP pertanyaannya dia Bunda, pertanyaan Pak Jul, dia merindukan mana Injil asli yang diterima oleh Yesus. Ya, tapi aku kasih lihat juga bahwa Bible diedit. Ya. Oke, ini sebentar Bang. Ini ya, ini KJP ya. KJP ya. Ini aku translate ya. Kalau KJP kita tindis translate. Ya, KJP itu KJP ya. KJP kan sumber terjemahan. Aku tindis translate. Translate-nya ini kita translate-nya nih. Tapi biarlah begitu, aku tidak membebanimu, namun karena licik aku menangkapmu dengan tipu muslihat. Jadi beda yang sekarang kalian pakai, yang sekarang kalian pakai ini. Ini yang sekarang pakai ya. Dia tambahi kamu katakan, ini diedit Pak, ditambahi kamu katakan. Dan parahnya lagi ya, setelah diedit ditambahi sudah lari dari makna Pak ya. Dia sudah tidak tertuju kepada Paulus. Inilah kelicikan lembaga Alkitab ya. Dia menambahi supaya Paulus itu terlepas dari sifat liciknya gitu loh. Dia tambahi Pak ya. Oke ya Pak ya. Tadi nggak ada ini kamu katakan, tapi dia edit. Itulah mengapa Bible sering direvisi. Oke ya, dia tambah itu supaya Paulus terhindar dari tuduhan kelicikannya. Kamu katakan dalam kelicikanku, nggak ada yang bilang kamu katakan tuh, nggak ada. Licik, memang Paulus yang licik di yang tadi kita tengok ya. KJP-nya King James Version-nya dengan yang terjemahan lama. Ini terjemahan baru ya. Yang kalian pakai sekarang ini sudah diedit, itu bukti Pak ya. Jadi banyak yang sudah diedit-edit ya lembaga Alkitab, banyak Pak. Ya silakan, terima kasih. Oke, baik. Itu kalau kita lihat berdasarkan LAI-nya itu, LAI-nya memberikan perikopnya itu
kekhawatiran Paulus ya. Kalau kita baca secara sesungguhnya itu, sesungguhnya bukan kami bicara perikop, Pak, bukan kami bicara originalnya yang berbahasa Inggris KJP dengan terjemahan baru. Apa sih pembahasan yang disampaikan Paulus? Itu urusannya Pak, enggak kita urusi itu perikop Pak. Kami tidak urusi perikop. Yang kami bahas di sini originalnya Pak. KJP itu yang jadi rujukan terjemahan ya berbahasa Inggris itu ya, dia rubah. Dia tambahi tadi itu kamu katakan, makanya dia kasih itu tanda garis itu Pak. Itu nggak ada urusannya Pak, nggak usah kau kasih tahu kami itu perikop-perikopnya Pak. Yang kami bahas di sini bukan isinya, tetapi penambahannya Pak. Oke, lanjut. Oke, terima kasih sudah memberikan penjelasan bahwa dikutip dengan ayatnya yang ke-16 ya, Korintus 16 Korintus 2 Korintus ayat 12 2 Korintus 12 ayat 16 ya. Terima kasih buat tapi itu bukan kalau bagi kami sebagai orang yang percaya Yesus yang mengimani bahwa Allah menyertai kami, selalu berpendapat bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu semuanya baik adanya, benar adanya demi kebaikan manusia seperti itu. Tapi kalau kita lihat cara pandang itu kan cara pandang ibu, belum tentu saya benar dan belum tentu ibu benar. Tapi yang kita pastikan di sini bahwa kebenaran-kebenaran yang tercantum itu mengubah kehidupan orang ke jalan yang benar, seperti itu. Yang tercantum di sini. Seperti itu. Dia menegur, Paulus menegur, menasihati mereka tentang bagaimana kamu hidup dalam kebenaran itu, seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan ini palsu, itu pandangan ibu, tapi bagi saya itu aslinya, seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit lagi ya Pak ya. Perihal Bapak tadi merindukan di manakah Injil asli yang diterima Yesus lalu disampaikan kepada para murid dan pengikutnya ketika beliau masih ada di bumi. Nah, tadi kita sudah membahas ya, Bapak silakan nanti cek sendiri. Saya diperkuat oleh Pendeta Murianto MYM apa ya? Murianto Matalu. Dia bilang Kristen itu tidak punya yang aslinya, sudah hilang, sudah musnah. Nah, Bapak nanti silakan cek sendiri. Lalu bicara asli, tentunya surat-surat Paulus harus disingkirkan karena kan itu bukan firman Tuhan. Dalam artian kelasnya dibandingkan dengan keempat gospel, asal katanya adalah God spell atau God speed, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Gospel itu asal katanya dari God spell, perkataan Tuhan. Kalau surat-surat kan bukan perkataan dari Tuhan. Ya memang nanti kalau mau dibela pasti diilhami oleh Roh Kudus. Kita bukan bicara itu, tapi bicara kenyataannya dulu ya, bahwa surat-surat Paulus itu diciptakan untuk dikirim kepada para jemaatnya. Bahkan Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Kristen itu dikenalkan baru di Antioquia, ya kan? Nah, jadi kalau bicara aslinya, apakah Al-Quran juga mencari Injil? Tidak. Al-Quran itu satu benang merah kenabian dari Nabi Adam sampai ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Adam yang dari Israel ya, baik. Oh bukan, Israel itu kan Yakub Pak. Kata Israel itu kan sebutan untuk Yakub. Jadi sebelum Yakub belum ada Israel, ya. Nabi Adam bukan orang Israel, Pak. Banyak nabi yang bukan dari Israel. Dari mana coba? Nabi Adam. Nabi Ibrahim pun bukan dari Nabi Ibrahim dari bukan Israel. Dari Dari mana? Irak. Dari Irak. Bapak jangan terkena tipuannya Saifuddin Ibrahim yang mengatakan nggak ada nabi kecuali dari bangsa Israel. Salah Pak. Nabi Ibrahim itu bukan bangsa Israel. Israel itu
ketakutan setelah Yakub mengalahkan Tuhan ketika Smackdown tuh, Tuhan kalah sama Yakub. Makanya disebut dia Israel yang mengalahkan Tuhan, gitu Pak. Ya, jadi keturunannya Yakub baru disebut Israel. Sebelum Yakub nggak ada bangsa Israel, malah Ibrahim dari Irak. Oke, lanjut. Jadi 10 perintah Tuhan, Al-Quran membenarkan bahwa pada zamannya Musa diturunkan tentang 10 hukum. Ada masih terukir. Kemudian Yesus dipanggil ya sama Allah, ditanya Isa ibnu Maryam. Kita akan berdebat panjang lagi nih kalau mau main eyel-eyelan. Oh, Yesus bukan Isa, Maryam bukan Maria. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir hanya dari seorang ibu yang perawan. Jadi ditanya nih, wahai Isa, apakah ketika engkau sedang di bumi mengajarkan ada sesembahan lain daripadaku, yaitu engkau dan ibumu? Di surat yang lain tentang Trinitas, satu dari yang tiga. Nah, Nabi Isa bilang, tidak pernah maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan yang bukan hakku. Aku mengajarkan mereka untuk menyembah Tuhanku, Tuhannya Isa, dan Tuhanmu kepada para murid dan pengikut. Betul apa enggak ini Al-Quran? Silahkan dicek. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dia menunjuk kepada Allah Bapa satu-satunya Tuhan yang benar? Saya ulangi, satu-satunya Tuhan yang benar, dan dia menunjuk dirinya sebagai utusan Tuhan. Mau dipakai ayat manapun, oh jangan ambil satu ayat, ambil satu perikop. Saya bilang satu Bible aja, dari Kejadian sampai Wahyu. Ayat ini tetap ada, ayat yang menjadi duri dalam daging. Semua perkataan orang, engkau menyebutku guru dan tuan, lalu dirubah Tuhan menjadi Tuhan. Aduh, duh. Nah, di sini Pak. Jadi di dalam Al-Quran ada diukir bahwa dulu pernah ada nabi bernama ini, menerima ini, termasuk Musa, Daud menerima Zabur atau Mazmur. Bapak bilang Yesus menerima Injil, lalu di Al-Quran Nabi Muhammad. Gitu, standby. Ya. Terus? Ya, sedikit saya tambahkan ya Pak ya. Jadi begini Pak, sudah lama sekali ya persekongkolan dalam aktivitas penerjemahan modern itu, yang contohnya Bapak mungkin bisa cari literasinya di dalam Alkitab King James terbitan 1611 itu ya. Itu kan udah tersebar secara luas ya. Nah, kita bandingkan Alkitab tersebut juga dari versi terjemahan yang lebih akhir, misalkan New American Bible ya. Nah, di dalam Alkitab yang pertama ya, ayat di Kisah Dua Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja ayat 13 pasal 5, 2 Raja-Raja 13 pasal 5, kita dapatkan kata Savior ya Pak ya. Nah, sedangkan pada New American Bible itu kata itu diganti sinonimnya jadi deliver. Nah, ini jadi bahkan bukan hanya LAI saja yang bermasalah gitu. Ya, tapi bukan cuma LAI saja, bahkan nanti Bapak boleh cari itu ya, saya kasih referensinya bahwa Kitab King James terbitan 1611 itu kan udah tersebar secara luas ya. Coba bandingkan nanti di New American Bible di 2 Raja-Raja 13 pasal 5 ya, di situ disebutkan Savior, tapi di New American Bible itu diganti sinonimnya jadi deliver. Ini jauh sekali. Ini sudah korup Pak, corrupted secara makna ataupun bahkan bukan sinonim malah ya. Ini sudah beda arti gitu, savior dengan deliver gitu Pak. Baik, tapi sebenarnya terima kasih buat sanggahannya, buat tanggapannya, dan buat jawabannya.
yang detail, yang jelas ya. Terima kasih banyak. Tapi kalau bagi kami, bukan berarti saya tidak menerima ya. Saya menerima semua apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu yang sudah menyampaikan dengan jeripaya untuk menyampaikan. Terima kasih banyak. Nah, yang bagi kami orang Kristen, bagi saya, apalagi orang yang percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, yang pertama, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Itu pertama, karena hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan umatnya. Dan itu satu anugerah besar, karena bagi saya, Bapak Ibu semua adalah orang yang mulia di mata Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita. Tuhan tidak ingin kita itu mati dalam dosanya sendiri, tetapi Tuhan ingin kita itu bersama dengan Allah untuk bersatu Allah ya. Itu dari iman saya nyatakan bahwa kata Yesus itu dalam Alkitab itu Allah yang menyelamatkan, artinya Immanuel, Allah menyertai setiap umat manusia. Dan Yesus juga menjelaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata jalan dan kebenaran dan hidup, jalan itu adalah selalu kita tanyakan, Tuhan tunjukkanlah jalan yang benar supaya kami hidup dalam kebenaran itu, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Kebenaran itu murni, sesuatu yang tidak bercela, tidak bercacat, dan tidak munafik ya. Kalau kehidupan itu dia terbukti bahwa Allah itu bangkit. Allah orang Kristen itu bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit. Kenapa dia bisa mati di kayu salib? Karena menanggung semua dosa umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa dia menanggung semua? Karena manusia ini adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itu bagi saya. Terima kasih buat segala tanggapannya tuh. Ya, Pak, jangan turun dulu, Pak. Saya cuma mau satu patah kata, udah gitu juga saya mau turun ya. Jadi begini, Pak. Kalau Yesus menunjukkan satu-satunya Tuhan yang benar dan dia menunjuk dirinya sebagai utusan, itu dianalisa. Kalau dikatakan Immanuel, ya Tuhan menyertai, bukan berarti yang diberi nama itu adalah Tuhan, karena kan nama Tuhan yang menyertai. Kemudian bicara dari manusia, Kak. Ya betul, silakan, nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita mengenal Tuhan yang benar kan dari kitab. Kalau kitabnya sudah tidak bisa dipercaya, banyak campur tangan manusia, itu sudah nggak bisa sebenarnya. Tadi sudah sangat jelas saya katakan, Yesus tidak mengenal Kristen. Bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan Kristen? Itu ya, makanya ada ayat, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Yang memanggil-manggil Yesus Tuhan itu bukan Buddha, Hindu, apalagi Islam. Yang memanggil Tuhan itu orang-orang Kristen. Mengenai bagaimananya, faktanya yang memanggil Yesus Tuhan itu hanya orang Kristen. Sementara Yesus tidak kenal Kristen itu. Tetapi dari semua itu, kalau Bapak tetap mengimani begini, Pak, orang Islam ya, la ikroha fidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Untukmu agamamu, untukku agamaku, bukan artinya masa bodoh, bukan. Islam memisahkan, jangan campur baur antara tauhid dengan buatan manusia. Itu asbabun nuzulnya. Yuk sehari kita nyembah berhala, besok menyembah Allah, bukan begitu. Jadi kalau Bapak sudah bicara iman, sudah tidak bisa dilanjutkan lagi diskusi, karena iman bukan untuk didiskusikan apalagi diperdebatkan. Disitulah perbedaan umat Islam dengan umat Kristen. Umat Kristen imani saja, tetapi kalau umat Islam tidak.
berakal dulu baru mengimani. Ada hal-hal yang tidak bisa kita terima, otak kita yang kecil ini, itulah kemahabesaran Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus bisa kita terima sesuai akal. Bagaimana mungkin saya percaya Allah kalau itu hanya dari catatan pinggir penulis-penulis gospel yang tidak dikenal kemudian diimani. Nah, tentu ini keimanan kita tanpa akal gitu, Pak. Tapi kami umat Islam menghargai, menghormati, bahkan membela keimanan Bapak. Jadi kalau dalam diskusi ketika bicara ini iman saya, berhenti sudah. Gitu ya, Pak ya. Thank you, Pak. Iya. Bunda standby. Terima Oke. kasih. Pak Joel, sedikit saja ya Pak Joel ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Ustadz Unggul berkaitan dengan tauhid, itu pun kita menemukan banyak sekali. Bahkan tadi sebelumnya ada saudara Kristen naik, saya bilang di dalam 4 Injil yang terkanonisasi itu banyak sekali ya Yesus membantah ketuhanannya, bahkan banyak bukti-bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tapi oke lah, tadi poinnya adalah Bapak tetap mengimani, itu tidak masalah. Tapi saya hanya berbagi pengalaman begini Pak, berbagi pengalaman ketika saya mempelajari atau menganalisis kitab Bapak, ternyata ya intinya pengajaran-pengajaran Islam dengan pengajaran-pengajaran nabi-nabi terdahulu yang ada di dalam Alkitab Bapak itu sama. Apa itu? Mengajarkan tauhid, Pak. Ya. Nah, saya bicara saya bicara ini bukan tanpa data. Contohnya ya, Pak ya, saya langsung saja biar tidak ini. Dalam Alkitab itu kan Yesus pernah berkata ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ada di Matius 15 pasal 8 sampai dengan 10. Lalu bagaimana sih? Bukan hanya di Matius, Kak. Itu di Lukas pasal 6 ayat 46 itu menjelaskan hal itu. Kenapa? Dia menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang kelihatannya rohaninya mantap, saleh, yang rohaninya sangat menggantungkan Allah, tetapi sikap hidupnya mereka tidak sesuai dengan apa yang firman Allah katakan seperti itu. Makanya makanya Yesus menyampaikan, setelah berkata, aku berkata kepadamu dan aku berkata kepadamu, artinya dirinya berkata kepada manusia seperti itu. Dan kami ini Pak bahwa betul. Sorry, saya lanjutin dulu. Nanti boleh Bapak tanggapi ya Pak ya. Oke. Saya lanjutin dulu. Kita imani bahwa Yesus itu sebagai teladan. Ini loh cara hidup dalam betul. Jadi gini Pak, kenapa tadi saya setelah saya menganalisis di dalam kitab Bapak itu ternyata nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan konsep satu Tuhan, monoteis ya. Contohnya ya, kita mulai dari Nabi Musa, tauhidnya Nabi Musa. Ya, itu ada di Ulangan 4 pasal 35. Ada di Ulangan 6 pasal 4. Ya, ada di Ulangan 32 pasal 39. Ya, saya coba ambil yang biar nggak kelamaan. Ulangan 4 pasal 35 ya. Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Itu konsep tauhid, monoteis. Sekarang kita lanjut ke tauhidnya Nabi Daud. Ya, itu ada di 2 Samuel 7 pasal 22. Kalau kami bukan nabi, raja kalau kami. Baik. Raja Daud. Ya. Awal kerajaannya itu di Israel mulai dari ya, tapi di bagi kami itu nabi ya Pak ya. Nah, ini beliau berkata seperti ini. Engkau sungguh besar ya Tuhan Allah. Hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Nah, Raja Salomo pun sama. Ya, di 1 Raja-Raja 8 pasal 23. Ya, dan berdoa Tuhan Allah Israel di langit ataupun di bumi, tidak ada yang seperti Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasihmu kepada umatmu yang setia dan taat kepada sepenuh hati.
Berikut pun ada Nabi tauhid Nabi Yesaya, itu banyak sekali ya. Nah, sekarang kita ke Yesus, Pak. Ya. Bagaimana Yesus ya atau Nabi Isa Al-Masih ya? Di dalam Markus 12 pasal 29 jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa." Lagi-lagi menyebutkan kata Esa ya. Ada di Yohanes 5 pasal 30. "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Ya, Yohanes 17 pasal 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus telah Engkau utus. Nah, ini poin-poin di mana bahwa setelah saya menganalisa, sebetulnya tidak ada yang terlalu signifikan. Ada di dalam Alkitab itu ada firman-firman Tuhan, betul. Ada. Salah satunya tadi saya sudah uraikan bahwa nabi-nabi terdahulu mengajarkan konsep monoteis, Pak. Begitu. Silakan. Mungkin yang lain boleh menambahkan. Oke, terima kasih buat penjelasannya, dan saya senang ketika kita bicara seperti ini, kita akan menambah pengetahuan yang benar ya, pengetahuan yang benar, dan kita harus menerima setiap konsep, cara pandang setiap orang itu berbeda-beda, cara tafsir setiap orang. Dalam Al-Quran saja orang yang berbeda menafsirkan itu juga berbeda-beda tafsirannya. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa tafsiran ini sama, enggak. Semuanya sama, semuanya kita menafsirkan dengan cara pandang kita, dengan kesalehannya kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah yang mengampuni kita. Berarti ya. Secara di kekristenan itu tafsirnya suka-suka Pak ya, tergantung tafsir pribadi Pak, atau punya rujukan Pak? Macam tadi yang disampaikan tentang Yesus mengatakan waktu mengapa engkau berseru Tuhan Tuhan padahal kamu tidak. Nah, itu Pak, itu poin penting juga tuh. Itu adalah ancaman keras, Pak. Teguran keras. Ancaman keras di Matius 7 kelihatannya saleh, tapi sikap hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran itu ancaman seperti itu. Bukan Pak. Begini Pak, begini. Cara kita iya baik. Tapi menurut saya kalau kita menganalisa ya, Matius 7 pasal 21 sampai 23 yang berbunyi seperti ini, sebentar ya. Matius 7 pasal berapa? Sebentar. Matius 7 pasal 21 sampai dengan 23. Ya, ini keras sekali nih Yesus ini memperingatkan, artinya ini tegas ya. Saya bacakan ya. Matius 7 pasal 21 dulu. Saya saja yang baca ya. Iya, silakan. Matius pasal 7 ya. Matius 7 pasal 21. Ya, dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, stop dulu sampai di situ. Kita bahas yang 21 dulu ya, Pak ya. Baik. Ya. Baik, di sini Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan. Ya, jadi Yesus ini menolak ya, di sini menolak untuk ia dipanggil Tuhan ya. Nah, lalu ada perintah selanjutnya ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi artinya di sini poin yang pertama, Yesus menolak ketuhanannya, Yesus memerintahkan untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Baik, sekarang kita lanjut ke ayat 22. Saya boleh sangka dulu? Silakan. Oke.
ini tadi dikatakan bahwa Bapak menafsirkan itu Yesus menolak ketuhanannya ya. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, Pak. Ya, dia mengantisipasi ajaran-ajaran kelihatannya benar, tetapi dia dapat menguras orang-orang yang hidupnya tidak benar, yang hidupnya seperti itu. Dia menjelaskan tentang nabi-nabi palsu, Pak. Ya, betul. Nabi-nabi palsu itu siapa Pak yang menganggap nabi-nabi yang dianggap nabi oleh kekristenan itu bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa itu, Pak? Apakah Islam? Apakah Nabi Muhammad? Apakah Islam pernah mengatakan Yesus itu Tuhan? Ini nabi-nabi palsu ini yang dimaksud di sini kalau kita lihat dari konteksnya, Pak, itu adalah orang-orang Yahudi yang menyanjungkan Taurat, ya, orang-orang Yahudi yang siapa? Kira-kira menurut Taurat, Bapak siapa? Yang mengajarkan tentang yang ini yang benar, yang itu yang benar, tetapi sikap hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka betul. Iman atau apa yang mereka sampaikan. Menurut Bapak siapa nabi-nabi palsu yang dari Yahudi itu yang berseru kepada Yesus Tuhan itu siapa? Yang menganggap Yesus itu Tuhan siapa? Yang menganggap siapa dirinya nabinya? itu benar. Orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya tidak ada benar. Begini Pak, begini. Iya, dikatakan nabi karena Yahudi tidak mengakui ketuhanan Yesus, ya. Nah, sekarang di situ ada kata-kata nabi-nabi palsu. Ya, nah, itu siapa kira-kira Pak? Yang menuhankan Yesus. Nabi-nabi palsu yang menuhankan Yesus itu siapa? Orang Yahudi juga siapa? Orang Farisi. Siapa Pak? Cluenya udah saya kasih nih. Bisa jadi. Sekelompok orang Farisi juga bisa. Ya, siapa orang Farisi itu? Yang menuhankan Yesus, yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau lagi dari suku Benyamin, dah tuh. Nah, udah saya kasih clue ya Pak ya. Nabi palsu yang menyerukan menganggap Yesus itu Tuhan, itu siapa? Orang Yahudi, nabi palsu yang berasal dari kaum Yahudi. Yahudi itu kan ada Yahudi Farisi. Siapa orang Farisi itu, Pak? Orang Farisi itu siapa, Pak? Orang Farisi itu siapa? Saya sudah bilang, kalau menunjukkan sekelompok itu adalah Paulus, Pak. Loh, ya, oke. Tapi nyatanya Paulus dia ikut Kristus, toh? Kenapa? Kan Paulus mengaku bahwa dia rasul. Paulus mengaku bahwa dia rasul, Pak. Dengar dulu. Iya. Paulus rasul bukan? Rasul lah. Dia orang Farisi bukan? Ya, orang Farisi. Awalnya dia adalah orang Farisi. Dia suku Benyamin bukan, Pak? Dari suku Benyamin bukan? Apa? Dari suku Benyamin bukan, Pak? Oke, suku Benyamin. Dia kalau kita benar. Dia menyembah Yesus sebagai Tuhan bukan? Ya, dia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya sudah, cluenya di situ, Pak. Jawabannya di situ. Kita lihat. Kalau kakak baca itu tentang kisah perjalanannya Paulus di Kisah Para Rasul, bagaimana dia bertobat, awalnya dia memusuhi Tuhan, bahkan dia pengen membunuh Yesus, pengen membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, itu berbalik ketika Paulus baik. Adakah nabi palsu yang dari Farisi selain Paulus? Ada, banyak. Makanya saya bilang tadi. Sebutkan namanya, Pak. Orang-orang Farisi. Sebut. Siapa, Pak? Kalau namanya kelompok, itu kita tidak bisa sebut organisasi, sebut identitasnya. Paham sih? Kalau kita menyebut namanya, kita tidak bisa menyebut satu persatu. Oke. Begini Pak ya, kita itu kalau berbicara itu kita itu kalau menganalisa itu jangan berasumsi Pak, ya. Di situ sudah ada jelas dikatakan bahwa nabi palsu itu ada di antara kita, ya, ada di antara kaum Yahudi berbangsa Farisi dari kaum Benyamin kan. Nah, sementara ya Paulus mengaku dirinya rasul,
Betul? Nah, apakah Paulus mendapat legitimasi dirinya rasul dari Yesus? Tidak. Yang mengangkat rasul, ya, yang mengangkat Paulus sebagai rasul itu siapa? Nggak ada. Oke, selamat sore Bang Napialsa. Bentar Bang Joel, Ya, silakan. selamat sore. Oke, selamat sore juga. Enggak, Napialsa, selamat sore. Napialsa, selamat sore. Selamat sore. Agama apa Bang? Agama apa Bang? Pengikut Yesus Kristus. Oke, lanjut. Mungkin saya sedikit menambahkan. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya nggak jelas Pak, bisa dikondisikan dulu suaranya. Ya, nanti masuk lagi. Nggak bagus suaranya Pak. Ya, saya coba keluar dulu, nanti baru saya masuk. Iya. Keluar dulu baru masuk lagi. Keluar dari TikTok Pak, biar lebih bagus ya. Bapak keluar dulu dari TikTok. Enggak, Bapak keluar Pak, Bapak turun, terus keluar dari TikTok, terus buka lagi TikToknya. Oke, lanjut ya Pak Joel. Jadi kita lanjut aja ke pasal 22-nya ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Di di pasal 23-nya Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu kejahatan apa yang dilakukan nabi-nabi palsu itu? Yaitu membunuh, membantai 12 murid Yesus. Ya, lalu siapa yang selalu berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil Tuhan? Bukan kita Pak, bukan Muslim. Tapi siapa? Ajaran siapa itu? Ajaran Paulus Pak. Makanya ya, saya selalu menantang kepada umat Kristen di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Nah, jawabannya ini ada di Matius 7 ini Pak. Matius 7 pasal 21 ini. Dengan tegas Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Begitu Pak. Oke, di sini sudah mau maghrib. Bang Oji silakan dilanjut, Bu Rahma dilanjut, Bang Joel terima kasih.